Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majlis yang insyaallah memberkati ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Al-Hadi dan yang saya hormati segenap keluarga Bani Ismail yang telah berkenan hadir. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua kiro dan salawat, yang ketiga tahlil, yang keempat sambutan sohibudin, yang kelima sambutan, yang keenam tausiah, dan yang terakhir doa. Demikianlah beberapa serangkaian acara pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ghfirli wa li wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Amin. Acara berikutnya akan dilanjutkan dengan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran dan salawat yang akan dibawakan oleh saudara kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
itu
keluarga dan Islam ila hadratina Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Amin. Amin ya Allah. 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 Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Deden. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal ikram amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa barrakan bi dzikrihi wa ta'ammudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kita yang pendengarannya sehat, mungkin segala sehat pendengarannya. Bila mana dengar orang baca Bismillah, kita yang dengar ucapin lafaz Allah. Kuliah mantek punya bicara berulat diminta jalan apa wajib makhluk ibadat yang barokatun ziyadatul khair allati la tuntaha. Ketika lisan kita digerakkan untuk mengucapkan lafaz Allah, kita melaksanakan zikir. Zikir itu termasuk ibadah yang akan menimbulkan barokah. Pengen berkah. Apa artinya berkah? Berkah. Apa artinya berkah? Artinya berkah itu dituliskan punya bicara dalam kitab Subhan ziyadatul khair allati latun, akan selalu bertambah kebaikan yang tiada hentinya sampai kita wafat husnul khotimah. Pengen hidup berkah, pengen usahanya berkah, pengen taninya berkah, pengen selalu ada dalam keberkahan. Ketika kita dengar orang baca Bismillah, kita yang dengar mengucapin tentang orang dikira ya ada menang. Bukan turunan Mu'am. Mari lanjut terus
ulama wastima kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhil qalbal majidati nuril hikmah amalihi al-ardal majidata bima'il maqar aqulu rabbi sholli sadri amin wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli rabbana tabayyana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul faatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan wal hadiyun fi hadhihi al-mahfalah as'aluka al-aqwa fi hadhihi al-walimah allati hiya walimatul halal bihalal min hati qalbi wal lisan wal ahwal wal aqwali wal af'ali an sifatul insan al-insan ma'al khata'i wal nisyan wa arinal baqiya wal istinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Kehadapan keluarga besar Bani Ismail, wabil khusus Sohibul Bait beserta keluarga besar yaitu Bapak Tohan beserta Ibu Sahira. Juga wabil khusus guru kita bersama, kebanggaan kita Al-Alim Al-Amar Al-Qarram Bapak Kiai Rohman beserta keluarga besar selaku pimpinan pondok pesantren putra putri pesantren Rahmatul Quran. Allahumma ja'al hadzal mahdramatul Quran ma'hadan thayyiban wa mubarakan nafi'an wa min akbari ma'adika wa najina wa ma'adana minal qawmi zalimin wa najina wa ma'adana minal qawmi hasirin. Allahumma ja'al hadzal maqaman tatma'innu bihi qulubuna wa ta'risina an ta'da'i wa dhalimi wa ta'syidina li ibadatika wa tuwassi arzaqana wa tiyasir umurana wa tanfa'u ulumana akan mubarakan lana wa lidika wa linasi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Juga yang sangat saya hormati dan yang saya banggakan para kesepuhan yang terdiri daripada bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang Allah tentukan hadir wa umuman. Mungkin ada salah satu keluarga kita yang Allah tentukan tidak hadir. Mudah-mudahan kita semua khususnya keluarga Bani Ismail senantiasa ada dalam bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita buktikan rasa syukur kita dengan kita gerakan lidah kita untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Aja syukurilah. Syukru ambil syukurilah kok ayah buatnya tiba pakai ngomong syukur. Ini kan bahasanya bahasa Arab ya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Sembilan kali berkompak bapak-bapaknya kayak duit dari sini dirobot di bojone ya. Mari alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Indah bersama indah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bacaan salawat membuat
Mudah-mudahan dengan berkah salawat yang kita bacakan menjadi sabab wasilah, Allah tentukan pada kali ini kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah yang kita aplikasikan dalam sehari-hari. Amin Allahumma amin. Apa yang kita kaji nanti mudah-mudahan senantiasa menjadikan diri kita semakin bertambah takutnya kepada Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turabihu wa tunashitu wa tuhammisu bi'ajiyaniha itu namanya salawat an-nahdiyah karena Kiai Haji Hasan Abdul Wafi. Padahal itu sebenarnya dulu aurat pribadi, karena seiring perkembangan zaman semakin bermunculan aliran yang kagak jelas, mereka berani menyampaikan ilmu dengan alasan sandaran Al-Quran dan hadis, tapi tanpa mengikuti jejak ulama-ulama itu. Makanya itu disebarluaskan sholawat, karena di dalam sholawat itu sholatan turohimu wa tunasyidu. Dengan berkah sholawat Allah berikan kita kesemangatan, kegigihan yang kuat untuk selalu menggahirkan, memperlihatkan ajaran ulama-ulama NU. Amin Allahumma amin. Hati-hati deh, punya anak lulus sekolah langsung merantau, belum punya dasar pendidikan agama, melu-melu aliran zaman sekarang, pulang-pulang bapak kamu haram, aja tahlil haram, apa-apa apa-apa bid'ah. Alhamdulillah subhanallah. Hadirin rahimahumullah, bertepatan dengan tema sentral walimah halal bihalal. Namun sebelum saya lanjutkan kata demi kata, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena sampai saat ini hampir 7 tahun lamanya domisili di Benteng, tapi belum bisa menguasai bahasa Jawa dengan baik. Baik, ampun tenang deh. Jadi belum lancar berbahasa Jawa. Jadi bahasanya campur mawon deh. Boten nopo-nopo. Yang penting ngerti ya. Juga saya ingin dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena orang yang ngomong itu ibarat orang yang alkohol kal-kali, bukan. Yang ngomong itu ibarat orang yang meres susu. Wasami kasarin, yang mendengerin ibarat orang yang minum air susu. Pak, kira-kira meres susu enak kan?
Pak, meres susu enak? Di sana ibu-ibu yang yang ngomong itu ibarat orang yang meres susu sapi. Wasami kasarib yang ngedengerin ibarat orang yang minum. Jadi saya mau tanya, yang ngerasain air susu, yang meres apa yang minum? Yang minum. Saya ngomong dari A sampai Z gak kerasa omongan saya itu. Oh, jari jawab omongan yang laratna hatinya ini nyong, hatinya ini sakit lah. Saya gak kerasa. Maka hadirin yang lebih peka, yang bisa merasakan ucapan saya nyakitin ataupun tidak, pasti ada salah satu perkataan yang tidak enak didengar, nyakitin perasaan. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf dan seluas. Gimana mau maafkan? Jelas atau tidak? Jelas. Dalam tema sentral halal bihalal, halal bihalal adalah merupakan pembuktian seorang hamba yang sadar diri bahwa dirinya adalah manu al-insan mahalul khoto'i wan. Ini adanya halal bihalal yang diadakan oleh keluarga besar Bani Ismail, ini adalah merupakan pembuktian bahwa kita sebagai manusia sadar diri bahwa kita manusia. Mana sadar dirinya? Karena tidak ada manusia yang tidak akan pernah terlepas dari segala kesalahan. Angger bener terus berarti arahnya malaikat. Salah terus manusia, kadang salah, kadang benar. Kadang salah, kadang benar. Kadang berbuat dosa, kadang-kadang lagi taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, benar. Nah, adanya halal bihalal ini merupakan cara yang paling efektif mengajak seluruh sanak saudara supaya sadar diri bahwa kita ini adalah manusia yang tidak akan pernah terlepas dari salah dan dosa. Di sini dosa, di mana-mana berdosa. Di sini, di sana, di mana-mana berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat yang menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Lanjut. Manusia biasa. Katanya lanjut. Salam-salam. Manusia biasa. Allah telah berjanji mengampuni yang bertaubat. Jangan berputus asa, kembalilah kepadanya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Lanjut. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana orang ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana orang ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Dunia beriman, semua jadi ibadah. Lanjut. Ada 10 menit lagi. Amal kebaikan betapa kecilnya Allah. Ini rumah. Benar. Amal kebaikan betapa kecilnya
teguhkan imanmu, berniat semua jadi ibadah. Kali-kali mengenang masa lalu di sana lagu Andin kok kira Andin mau apa kamu? Aku merindu apa ini ya lain ya biar cepat ketemu ya Allah. Hadirin rahimakumullah, halal bihalal merupakan pembuktian seorang hamba yang sadar diri terhadap kemanusiaannya. Maka ini adalah merupakan cara seorang manusia untuk melaksanakan taubat. Tapi taubat tergantung apa yang ditobati. Karena kita di dalam menjalani kehidupan terdapat dua hubungan, yang disebut hubungan yang sifat vertikal, yang kedua sifat horizontal, atau hubungan yang kaitannya dengan Allah juga dengan kaitan sesama. Dua-duanya sama-sama harus ditobati. Sampean akur kalau saudara tanggane gak pernah tukaran. Wong apik temen orang tahu tukaran. Tapi giliran sholat kagak pernah sholat. Api korak Tanazul syai'an mutalaziman, tidak boleh terpisahkan. Yang berkaitan dengan Allah harus diperbaiki, yang berkaitan dengan sesama juga harus diperbaiki. Rajin sholat, rajin ngaji, tapi seneng tukar api korak. Makanya dalam tema sentral halal bihalal, mari kita buka apakah kita ini dengan halal bihalal termasuk hamba yang akan bertobat dan cukup atau tidak melaksanakan persyaratan tobat. Saya bawa kita niti baik apabila banyak syaratnya nanti betul. Ini namanya kitab Kifayah Rahasia. Insya Allah jangan menjadikan keraguan-keraguan, karena semua guru saya berasal dari sini. Saya punya guru almarhum Kiai Hasan Muhammad Mustafa, punya guru Baswal Hasan, Mama Syekh pada Rinda, Mama Syekh pada Jam, Mama Oli Banjar punya guru Seoli Bangkalan Madura. Jadi semua ilmu semua berasal dari Seoli Bangkalan Madura. Insya Allah kita tetap sama dalam suatu wadah naungan aswaja ulama-ulama amin Allahumma. Ini maaf ya, suaranya agak serak-serak banjir. Malam naik jam 11, berarti jam 1 di Gonggong, Masjid Baitur Ridwan halal bihalal juga. Kita kebagian naiknya jam 11, berarti jam 1. Sedangkan harus halal bihalal di sini, jadi suaranya agak serak-serak di malam dan nanti malam di Luwi Jawa. Mudah-mudahan sehat, amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amanana bihi bijarin amin Allahumma. Untuk bertaling nada makimu wa bi'as mitar ila bibi maskah. Murih sirah ngataban intobat dinadamati kalawan digetun mukli'a alaikan mocot wabi ajmitar tidambilan kalawan dijai ninggal dosa bima indalam barang istakbalakam narima arab yurma. Jadi saya makanya pakai gaya ulama dulu di nadanya, karena kita memang punya guru yang ahli syair, yaitu Imam Sibaweh, yang dia punya karangan kita namanya Intasor Sapi. Tapi kadang-kadang sama santri-santri zaman sekarang itu nada sairan padahal udah ada wazan maujunya itu udah diracing, dimodif kayak ibu-ibu sholawatan ya. Sholawatan lagu wis ngikuti lagu nanmut ya. Padahal asalnya dulu nama ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi asyad asalnya mah enak,
sini us pokoknya diganti macam-macam. Hah? Oh. Sama seperti kitab-kitab juga ada yang suka iseng. Sudah jelas kita punya tuntunan dari ulama, syair-syair yang ditentukan wajan maulid kunci-kunci lagunya, tapi sekarang ikutin tontonan kadang jadi tun. Ya Rasulullah salamun alaik. Coba bayangin ya, enak kan? Ya Rabbi asani wa daruhi Abada ya hiratal alami Ya Allah ya Uwailaddu Ya Allah ya Allah ya Allah. Lagu apa sih? Coba. Enak gak kalau dibayangin pakai logika yang sehat? Enak gak? Padahal kan masih banyak lagunya deh. Tapi malah melu-melu. Makanya bukti di akhir zaman tontonan jadi tuntunan jadi ton. Anak pengajian burung berangkat tak kondisi kayaknya rame orang sih. Bener gak? Jadi lucu orang sih. Jadi yang seharusnya dijadikan tuntunan sekarang jadi tontonan. Orang dijadikan tuntunan harian sementara Al-Quran hanya sebatas dijadikan pajangan. Giliran ada kematian Quran di situ lah. Sampai kadang satu rumah kagak ada Quran. Naudzubillah summa naudzu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menceritakan tentang syarat tobat. Jadi kita ini halal bihalal, tujuannya tobat. Tobat itu ada dua cara. Ada mentobati dosa yang berkaitan dengan Allah. Tobat tergantung apa yang ditobati. Contoh, mana dosa yang berkaitan dengan Allah? Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sementara di saat kita umur balik sampai sekarang pernah ninggalin sholat. Sekarang kita kan tobat nih. Jadi percuma adanya halal bihalal tanpa dilangsungkan dengan pelaksanaan tobat. Tobat meninggalkan dosa sholat. Saya mau tanya caranya gimana? Semangat dulu. Jarang dah. Sami kali dulu. Gimana caranya mentobati dosa yang pernah ditinggalkan? Dosa sholat. Yaudah saya tanya dulu aja nih. Coba diangkat tangannya yang pernah ninggalin sholat semasa mudanya dan belum dikodok. Ayo diangkat tangannya. Aja di sini. Ayo diangkat tangannya. Diangkat tangannya yang pernah ninggalin sholat semasa muda belum dikodok. Di sini ya. Awas. Awas. Jangan maksiatun aurosa dullan waktu koro khair min qaatin izza wastikbaro. Maksiat yang pernah kita lakukan yang menjadikan kita diri hina, merasa hina di hadapan Allah itu lebih bagus daripada ketaatan yang menjadikan diri kita sombong. Makanya kalau kita merasa hina, punya banyak dosa, sering ninggalin sholat, angkat tangannya. Bagus. Ya, maksiat yang menjadikan kita merasa hina di hadapan Allah lebih bagus daripada ketaatan yang menjadikan diri kita sombong. Mentang-mentang ustaz, mentang-mentang kiai, dalam wong enom lagi gitaran, ngomongnya apa kayak calon neraka. Jangan. Ketika Allah takdirkan kita berada dalam ketaatan menjadi ahli ibadah, ahli ngaji, syukuri alhamdulillah. Terus gimana kita ada masih dalam melakukan maksiat? Jangan berkecil hati dari meminta ampun kepada Allah. Sebanyak sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jika dibanding dengan pengampunan Allah, lebih besar ampunan Allah. Gimana cara mentobati dosa sholat yang pernah tinggalkan? Di samping kita mengucapkan istighfar setiap waktu, berapa kali ibu habis sholat mengucapkan istighfar? Bawaan eropas akhir gatal rukuh nih. Ya Allah, seminggu istighfar sambil buka ruh. Rumpi mani, ya Allah. Padahal duduk sejenak, waktu 24 jam sampai 5 menit pun kita agak kuat untuk beristighfar. Giliran istighfar nyanyi tok nembang tok, duroran tok. Giliran duroran sampai urat airnya keluar. Giliran habis sholat mengucap istighfar 5 menit pun kagak sampai. Benar?
istighfar yang harus kita ucapkan, yang kita dawakan setelah sholat 5 minimal 70, lebih banyaknya 100. Anak istighfar perlu komplit, dosa segitu banyaknya cuma ngucapin istighfar terus. Amin. Di samping kita mengucapkan istighfar dalam setiap waktunya, sholat yang pernah ditinggalkan harus diikut. Paham? Maka menurut Syekh Jainuddin Al-Malibari, bagi orang yang merasa dulunya ninggalin sholat belum sempat dikodok, meninggalkan di saat waktu sudah balik, maka wajib untuk mempergunakan waktu yang selain dipakai untuk usaha, dipergunakan untuk mengkodok sholat. Bapak usaha mulai jam 7 berangkat, ya bisa pulang Johor, dari Johor sampai subuh lagi berapa jam? Berapa jam? Banyak kan? Nah itu waktu yang kosong dipergunakan untuk mengkodok sholat. Apakah harus saya hitung? Gak usah dihitung. Takut ente belum modal udah stres duluan. Setahun berapa hari? 360 dikali 5. Banyak ya. Ya Allah, ini semasa muda ninggalin sholat selama 1 tahun harus dikodok akehnya, stres duluan. Makanya gak usah dihitung. Ketika ada waktu kosong, waktu yang tidak dipakai untuk usaha, dipergunakan untuk mengkodok sholat. Kalau kita benar pengen termasuk hamba yang tobat, mentobati dosa yang pernah ditinggal, sholat yang pernah ditinggal, ayo dikodok. Makanya kalau teman-teman kita tanya, ente punya kesibukan? Oh, ada sibuk ngomong. Apa kesibukan ente? Punya perusahaan? Enggak, ada sibuk kodokin sholat. Pantas. Ngapain orang bilang sibuk ngurusin anu sementara sholat yang dulu pernah ditinggalkan tidak pernah ada dalam pikiran untuk dikodok. Nah, udah sumana wudu. Gak bisa sholat berlalu tanpa kata, ditinggalkan di saat sudah berbalik, wajib dikodok. Wajib dikodok. Tuh tobat meninggalkan dosa sholat. Syarat tobat yang pertama binadamati. Apakah kita termasuk orang yang tobat setelah halal bihalal? Ini merupakan pembuktian kita yang ingin tobat. Tobat mentobati dosa yang berkaitan dengan Allah itu harus syarat yang pertama binadama, merasa menyesal. Kayak bapaknya galak kalau mamanya. Bapaknya galak lah sama ibu. Ini di bapaknya. Boleh ya, kalau memang dalam hak galak juga gak mas. Nah, mamanya orang kudu mah pakai kudu kondis kayak lutungkan sarung. Turun di gunung Galunggung. Ya Allah, sing emot kalau mau al mahal aduh pantas. Tapi kalau istrinya mau maju bilang, jangan ini lagi kebelet deh, pengen emang bisa. Nah, kalau bapak memang bisa mengajarkan ilmu terhadap istri-istrinya di rumah, pantas. Tapi kalau bapak selama ini cuma sekedar menikahi istri tanpa dibimbing untuk praktek pelaksanaan ibadah setiap hari, ibunya giliran gaji dilarang, kurang baik bapaknya, walaupun memang ada hak, betul Pak? Oh, tapi kalau bisa ngajar di rumah nggak masalah. Ibunya yang penting ibu mau ngaji tetap harus izin sama suami, walaupun suaminya enggak. Oh, kadang-kadang pagi-pagi itu parah deh, sampai piring dilempar, gelas dilempar, giliran makan piring diisi, sampai teriak istrinya, sungguh kau suami yang kejam. Ampun, hafal. Nah, jangan kejam sama istri, Pak, karena ibu-ibu itu adalah makhluk halus. Ya maksudnya makhluk yang harus diperlakukan secara halus, jangan dikasari. Ibu senang yang kasar apa halus? Senangnya yang kasar kan halus? Nah, tergantung apanya ya. Yang pertama menyesal. Bapak ninggalin sholat di samping pondok merasa menyesal. Mukli'ah.
kita melakukan maksiat, yang pertama harus ada rasa menyesal, mulia, berhenti. Yang ketiga, wa bi asmin tarki dzambi, harus niat yang kuat dalam hati untuk tidak mengulangi dosa yang pernah kita lakukan. Tobat, jangan tobat sambal. Kalau tobat sambal kan kayak kita makan sambal gitu, makan roti di lotek, berbeda deh, pedas tapi manis, pedas tapi tapi itu namanya tobat sambal. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan halal bihalal ini merupakan cara kita yang akan memulai untuk pelaksanaan tobat. Yang pertama dengan rasa menyesal, berhenti, niat yang kuat dalam hati untuk tidak mengulangi kembali dosa-dosa, terutama yang berkaitan dengan Allah. Tapi tidak cukup, walaupun kita rajin sholat, rajin istighfar, ada satu syarat. Bila mana kita ingin termasuk orang yang tobat, wa baro'atan min kulli haqqil alami, harus membebaskan segala urusan yang berkaitan dengan sesama. Paham? Anak adik kakak tukaran, anak tangga kalau tangga tukaran, sampai kagak nanya lebih dari 3 hari ada. Bukan 3 hari lagi Pak Ustadz, 1 tahun. Ente kenapa gak maaf-maafan? Nunggu bayar. Ntar nunggu lebar. La yahilu li muslimin ayyahiru pokok salah satu ayam. Tidak halal bagi setiap orang Islam yang tidak nanya, padahal biasa nanya dengan saudara lebih dari 3 hari, atas dasar ada rasa kebencian yang tertanam di hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya mau tanya, kalau 3 halal berarti apa? Kalau 3 halal apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli, tapi Allah mengharamkan yang namanya riba. Kalau kita mau muamalah, jalani muamalah secara normal sesuai tuntunan para alim ulama. Tapi awas, wa harrama, jangan berkecimpung dalam dunia riba. Paham? Saya sering sampaikan di setiap pengajian, karena yang saya rasakan di akhir zaman semakin bermunculan sesuatu perkara yang sifatnya mau tahu riba mau? Riba itu terbagi atas beberapa bagian. Sing jelas mawon ge. Nyilih 8, nerima 6, nyaur 10. Paham? Alhamdulillah subhanallah. Jangan, kalau kita pengen hidup berkah, hindari sesuatu yang riba. Yang tahu lagi, padahal niat untuk berhenti. Allah kasih keluasan rezeki, berhenti agar tercipta rumah tangga yang sakinah dan berkah. Amin Allahumma amin. Apa arti sebuah kehidupan yang mewah, tapi ternyata di dalamnya terlilit hutang. Naudzubillah subhanallah. Ya harus disampaikan. Itu hak. Naudzubillah subhanallah. Kita pengen berkah, pengen berhenti untuk tidak mengulangi kembali apa yang menurut kita dosa yang pernah kita lakukan, agar kita ini bukan hanya sekedar formalitas halal bihalal. Katanya apik, saudara kumpul salam-salaman. Ingat, tidak cukup kita halal bihalal dengan sanak saudara. Ingat, ada yang lebih terpenting, halal bihalal dengan Allah, membebaskan dosa pendosaan yang berkaitan dengan Allah. Dua-duanya harus dijalani. Mana kita rasakan masing-masing apa yang sekiranya kita lakukan menurut Allah tidak baik. Pernah mengambil harta yang bukan hak kita tobat, dikembalikan, lalu minta maaf. Jadi tobat itu tergantung apa yang ditobati. Dosa ambil hak orang dikembalikan, dosa ninggalin sholat disambung dengan bacaan istighfar dalam setiap waktunya. Misalnya dosa yang pernah diperbuat, tinggalkan, niat dalam hati yang kuat untuk tidak mengulangi kembali. Yang terakhir adalah berusaha untuk selalu membebaskan yang berkaitan dengan sesama manusia. Kotonal jalan tapi esi pada mengertinya. Giliran halal jalan kumpul baik. Dolangi. Yang ngerti si ini pasti. Pada habis
bukan halal bihalal, belum membebaskan dosa perdosaan yang berkaitan dengan sesama saudara dengan tetangga. Naudzubillah summa naudzubillah. Tuh, ingat persyaratan tobat yaitu ada. Apakah kita termasuk tobat ataupun tidak tergantung ada atau tidak yang pertama merasa menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga niat yang kuat untuk tidak mengulangi kembali, yang keempat membebaskan dosa dengan sesama manusia, terutama kita sebagai anak kepada orang. Yang saya rasain ya, orang tua itu kasih sayangnya sepanjang, arti giliran anak sepanjang dalam ya. Orang tua dari kecil sampai kita udah rumah tangga masih duit itu udah enggak merek. Kelihatan kita nggak punya dikasih, kelihatan kita nggak punya dikasih. Giliran kita punya duit, orang tua minjem dicatat. Mamanya duit utang 1.000, maknya macam lale. Naudzubillah summa naudzubillah. Apalagi ibu, jangan sampai kita sebagai seorang anak hitung-hitungan sama orang tua. Kalau kita sebagai seorang anak sekarang hitung-hitungan sama orang tua, lihat nih anak kita nanti lebih parah dari kita, lebih parah dari bisa-bisa kita berobat di rumah sakit ditagih. Bu, ini berobat, tangan saya bu, tak lalai. Kalau kita sekarang hitung-hitungan sama orang, ya Allah, padahal kita sudah paham semuanya tentang kemuliaan kedua orang tua yang banting pulang keras keringat, pergi pagi pulang sore demi membiayai kita sebagai anak dan keluarganya. Apalagi seorang ibu yang sudah mati-matian dari proses kehamilan yang cukup luar biasa, dia pembuatan. Ya Allah, saya punya istri mau punya anak 3, ini hamil ketiga, aduh ngidamnya luar biasa. Macem. Ternyata ya Allah proses kehamilan sangat luar biasa. Giliran lahiran, ya Allah, dirasa-rasa pengen berak bukan, dibilang sakit perut bu, bukan ya Allah. Giliran sama dokter langsung mau proses kehamilan, kita kan udah jelas perasaan dia sakit luar biasa. Bahkan ibu kita mau melahirkan kita pun mempertaruhkan nyawa hidup ataupun mati. Coba Pak ya, makanya kalau istri lahiran itu balik di perantauan biar tahu segimana besarnya perjuangan istri. Benar? Ya Allah, itu lagi medannya. Saya aja sampai teriak, dok, itu istri saya dok, jangan sampai sobek semua dok. Nah, udah beres kan keluar, akhirnya kan ada penjahitan nih, proses penjahitannya saya teriak lagi, dok jangan semua dijahit dok, sisain dok sedikit dok. Ya Allah, ya pantesan sering kita dengar nih, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan lagi, doyan men. Kadang-kadang lucu main ibu ya. Di lahiran ya Allah, Pak mau maning lahiran mau larang Pak kayak pandit cabut nyawa. Iya, lebih lahiran mau. Giliran dapat 40 hari ini, Pak aja turun jabok nyong atis dewek kan. Akhirnya terjadi. Nah, mudah-mudahan kita doakan dengan proses tema sentral acara halal, terutama kita dengan orang tua harus bisa saling mengislahkan. Jangan sampai anak dengan orang tua itu kebangetan banget. Kita sama tangga agak gemending ya. Ini ada anak sama orang tua sampai kagak akur, lebih dari 3 kali tahunan. Cuma gara-gara apa? Lagi bagi warisan orang ranta. Kan kalau pakai hukum waris, ibu-ibu sama bapak-bapak yang kebanyakan bapaknya harus 2 bagian, ibunya 1. Kenapa bapak-bapak harus 2 bagian? Karena bapak-bapak punya kepala 2. Paham? Kepalanya ada selorok, siningsor kalau sini. Makanya bagiannya 2. Terima aja. Kecuali pakai hukum bijaksana, anak 5 bagi rata. Jadi kadang-kadang ikutin hukum waris. Kayak yang menerima ternyata setelah pembagian akhirnya jengkel. Karena kakaknya dapat 2 bagian, adiknya dapat bagian yang cewek, marahnya sama orang tua. Lebih dari sampai 3 hari sampai tahunan. Awas. Nah,
Alhamdulillah subhanallah. Ampun gitu. Tapi kasih nomornya. Oh, mudah-mudahan yang ada di sini Allah tentukan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Apalagi kalau kita lihat di atasnya itu keluarga Bani. Kalau kita ingat nama Ismail, maka akan diingatkan dengan sosok anak yang soleh. Maka ini sebagai bukti Abah Ismail itu orang soleh. Buktinya apa? Dengan ketiadaadaannya Abah Ismail masih tetap bisa mengumpulkan anak-anaknya. Mudah-mudahan Abah Ismail beserta keluarganya ada dalam cucuran rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita juga sebagai keturunannya harus berusaha mencontoh agar orang-orang tua kita yang mereka itu sibuk menyibukkan diri, menciptakan dirinya menjadi manusia yang berpotensial di hadapan Allah, selalu berusaha menjadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Pengen jadi orang soleh, ibu pengen jadi orang soleh, ikuti peraturan yang ditetapkan oleh agama sesuai dengan tuntunan para alim. Waktu ngaji, waktu sholat. Insya Allah saya yakin kalau ibu ngajinya ngaji di mana-mana yang ramai ibu, di pasar yang ramai ibu, di warung yang ramai ibu, di majlis yang ramai ibu, yang utang yang ramai ibu, yang bayar bapak. Apalagi kalau ikut pengajian jamiahan udah ikut studio Mama Dede, wah bajunya rubah, seragamnya rubah, kerudungnya rubah, bapaknya baru. Ya Allah, sing minggu belum lunas simpan mana? Ya Allah, mudah-mudahan jadi hamba Allah yang soleh dan soleh. Dunia mata wa khairu mataiha al-maratus. Solihah. Dunia ini merupakan satu perhiasan yang Allah ciptakan. Namun di antara perhiasan yang paling terbaik, ketika di dunia ini ada sosok lelaki yang soleh, ada wanita yang soleh. Mantap. Terus ini ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Terus nak. Qurannya ini. Setiap sampean orang berperhiasan apa? Nah, mereka halal berperhiasan. Amin Allahumma. Mereka berkah. Amin Allahumma. Gampang kalau ibu pengen tiap waktu, tiap detik, tiap bulan berangkat ke toko Semarang lokal, hindari perkara riba. Iris kuping saya, nyatak bukti yang nyata. Hindari perkara riba dari sekarang. Tiap bulan, tiap minggu ibu pergi ke toko Semarang. Gak percaya, berarti apa yang harus diterima? Ayo, insya survei membuktikan. Kenapa? Karena ketika orang sudah bisa menghindari perkara yang dilarang oleh Allah, hidupnya akan berkah. Sampai ada ngurusi riba baik, sampai nenek gak akan pernah bisa yang namanya punya perasaan. Perhati omongan saya, berhenti. Insya Allah itu tambah berkah. Amin Allahumma. Di antara hanya istri perhiasan dunia. Bapak istrinya soleha? Ibu suaminya soleh? Ibu suaminya soleh nggak? Amin Allahumma. Gampang pengen tahu suami kita soleh ataupun tidak, kalau masuk rumah pasti dia ngucapin salam. Minimal gak usah dulu neng duit DAP orang usah.
Minimal suami soleh itu ketika kita masuk ke dalam rumah ucapin Salam. karena dia paham arti daripada ucapan salam mengandung doa keselamatan untuk keluarga. Jadi tiap waktu, tiap detik berharap keselamatan untuk keluarganya. Aja mancing rumah mancing banget kayak ayam. Ngucapin salam. Suka ngucapin salam gak suaminya? Ucapin. Hah? Ucapin. Kadang. Apalagi pulang sholat. Coba dibiasakan dari hal sekecil itu. Ya, dari hal sekecil itu. Ketika kita masuk ke rumah, Assalamualaikum. Kan enak, penuh dengan doa. Keluarganya berkah sakinah. Amin Allahumma. Kadang-kadang ada bapak-bapak nggak biasa salam gara-gara ikut pengajian halal akhirnya kok balikan salam. Mamane orang melu. Bego. Mamane nungguin orang nomor kelambi. Nggak pakai baju mamanya di dapur. Waduh. Beli baju bagus. Pakai kerudung, pakai bedak, pakai lipstik. Disangka ada bapaknya ngucapin salam, ibunya lari ke depan. Pas dibuka, disangka tamu, ternyata sampai karena gara-gara kagak biasa ngucapin salam bukan dijawab malah disebut wong kirain siapa, ternyata itu gara-gara kagak biasa. Nih para pemuda, para perawan, kalau kita akan memasuki malam pertama yang begitu indah, itu salamnya lain. Mana yang mau nikah Anda? Mudah-mudahan Allah tentukan mendapatkan jodoh yang soleh-soleh. Ini kalau mau masuk kamar suaminya, misal istrinya udah di dalam gitu, wis pokoknya wis kayak ayam libur. Nah, libur di pagi. Suaminya masuk, ucapan salamnya ada. Nggak seperti kita. Kalau kita mengucapkan salam di rumah ada orang, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu masuk rumah, rumahnya kosong, berarti salamnya gimana? Assalamualaikum wa ala ibadillah hisab. Angger bapak masuk kamar, kamarnya anak bojone. Wis budak mana? Itu salamnya lain, Mas Fajar. Assalamualaikum ya kabar rahmah. Apalin ya. Anda bojone tangan. Assalamualaikum ya kabar rahmah. Istrinya jawab ya beda. Waalaikumsalam ya baban nikmah. Jadi itu kalau diartikan begini, jawabannya. Keselamatan untukmu wahai pintu kesenangan. Jarek, bojone kata istrinya, keselamatan untukmu juga wahai suamiku tercinta yang membawa pintu kenikmatan. Ibu kalau ada bapaknya nikmat gak? Nih, nikmat. Ada yang bantuin enggak? Ada yang bantuin karena gunanya bapak-bapak ketika ada di rumah memperingan beban istri. Mentang-mentang wis duit belanja 1.000 tok. Wis gayane kayak presiden. Mak. Banyak banget. Kowe kopi karo susune. Lah apa banyak aman teh. Ngapain bae seneng rumah kabarin kan? Ngomongnya bapak-bapak seenak ibunya dari sahur pagi ngumbai isu-isu ngopel nyebokin anak giliran gak ada anak ngomongnya kan ngapain banget rumah. Naudzubillah simanodo. Jangan merasa jadi bapak-bapak, tapi adanya bapak-bapak untuk memberikan beban istri. Sayang istrimu, amin Allahumma. Cintai istrimu, amin Allahumma. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Tuh Bu, kalau ibu bapaknya gak pernah bantu-bantu, misal ibu butuh bantuan, ibu wis nyuci, wis kesel deh, Pak jemur naon, jemurin Pak, iya, walaupun udah nembang mawon. Cintai aku karena Allah. Paham dia nanti. Kalau udah bawa-bawa Allah, dia sadar sekeras apapun hati manusia ketika dengar lafaz Allah, insya Allah berkurang kerasnya. Ya iyalah. Suami kan kadang-kadang rumah turut toh, deh. Mentang-mentang udah ngasih duit, padahal dia kan ngusakus. Gayanya kayak presiden.
kongkon nyapu bae. Mau nyongkis. Kasar loh. Gak boleh begitu Pak. Lihat akhlak Kanjeng Rasul. Lihat di dalam kitab Bajani. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Di sana ada penjelasan tentang akhlak kemuliaan Kanjeng Nabi. Bu, Kanjeng Nabi mah Bapak. Walaupun beliau pemimpinnya di atas pemimpin, tapi beliau ketika sendalnya pedot, orang jalan itu mari bodon. Bapak-bapak sendalnya pedot, oi mau mak, anggar pak pasar yang nitip sendal. Terus kadang-kadang pakaian sobek minta dijahitin sama Kanjeng Nabi sendalnya pedot. Kalau memang masih bisa dikaput sendiri. Kalau sarungnya sobek ngaput sendiri. Bahkan Kanjeng Rasul itu selalu menyempatkan diri pergi ke warung untuk mencukupi kebutuhan keluar. Bapak-bapak nih, ibunya mau nyambel, terasinya mah Pak, mana tumbasna terasi? Gelem ora? Gelem ora? Apa mana wis dandanan keren, pakai jas, pakai sepatu, kongkon warung beli? Gelem ora? Nabi bukan, wali bukan, Pak RT bukan, Pak RW bukan, gengsinya udah kayak apa? Naudzubillah subhanahu. Lihat akhlak Kanjeng Nabi yang sangat luar biasa. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Untung nih yang ngaji ada suaminya, ada istrinya. Oh, umum nakai. Ajak dulu. Jadi bojo kayak sing bisa bantu istri, diperingan depan istri, inyong tuh pakai sama dina misalnya, ya awan-awan kesel, malam-malam kesel, ya kalau tidak semana dulu, ampun gitu cukup ya, terus lanjut siapa tanggung jawab, tanggung jawab siapa? Bisa jadi, mohon maaf ya. Banyak kata yang kurang berkenan, bahasanya campuran lawan gitu, campuran Sunda, Indonesia Jawa yang penting dapat dimengerti. Amin Allahumma amin. Kembali ke pembahasan pokok agar kita termasuk orang yang bertobat. Ayolah kita sesali dosa-dosa kita, berhenti untuk tidak mengulangi kembali. Apapun yang menjadi dosa disesuaikan dengan pelaksanaan tobatnya. Kalau kita merasa sering meninggalin sholat di masa muda, maka selagi ada kesempatan selain waktu yang dipakai untuk usaha, dipergunakan untuk menggodok sholat. Seandainya belum beres modal sholat kita wafat, insya Allah dapat ampunan. Kayak kita jadi orang bodoh tapi rajin ngaji. Oh, ibu, bapak misal merasa bodoh tapi rajin ngaji, kebodohannya dapat ampunan. Tapi kalau seandainya kita jadi orang bodoh, tidak paham tentang tuntunan praktek ibadah, tapi orang belum berangkat ngaji, kayak bodohnya orang oleh ampunan. Tapi kalau yang bodoh dapat ampunan itu merasa dirinya bodoh, rajin ngaji, walaupun ibadahnya salah, Allah ampun. Wis orang ngerti tata cara praktek ibadah, orang gelem kumpul, orang gelem itu namanya kebodohan yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita semua dibimbing dengan taufik hidayah sehingga kita bisa melaksanakan seluruh perintah Allah, anjuran Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja. Sekali lagi bagi saya membuka pintu maaf yang seluas-luasnya adalah kebaikan ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa ada sambutan dari Made anak, kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah
uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayo. Kita kalau melihatkan Bapak Yai Deden, namanya siapa? Deden Jalaluddin. Ingkang kalau hormati sedaya Bapak Ibu lan sedaya saudara-saudara saking keluarga besar Bani Ismail. Moga Allah ridho, Allah memberikan kita umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Walaupun pamunten 2 tahun terus 2 tahun ya. Kalian tahun dipending acara halal bihalal karena adanya apa sih corona. Oke, berlalu. Sekarang kita buka lembaran baru. Mungkin Allah ridho, Allah terus memberikan kita umur yang bermanfaat dan berkah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam wa panjenengan sami aturake dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatipun. Para saudara sedaya nyuwun sewu pangapunten, mohon maaf niki Pak Yai aturake bahasa Indonesia berarti. Mohon maaf nggih niki kula bahasane campuran. Niki kula memberanikan diri untuk maju ke depan untuk mekanik karena pamunten ngono tak kendel-kendelaken padahal nek bener-bener wong Pak Yai ini mawon ngrawuhakane saking Bogor nggih. Ngertosi kula ngertinya saya itu tadi itu selingan dari sana situ ada selingan kayak di TV itu ternyata kok Pak Yai betulan. Jadi alhamdulillah wa syukurillah nikmat Allah bisa bergabung, bisa berkumpul di acara halal bihalal dengan mau'izah hasanah yang sangat luar biasa. Mugi-mugi ini berotot ini kabar sampai mana akhir hayat cucu kulo sampai sedoyo itu mana sampai nanti beda terutama halal bihalal dan untuk bagian yang jangan sambut dari kulo dah panjang tuh orang berdawekan kalau sih terima kasih semoga sini dapat terus ya Allah perjalanan macet ayo atur bisa jalan dengan baik ayo sejam setengah parong jam lama sih semoga mari ini untuk bagian yang jangan dari kulo ya pak tanda kulo halal bihalal bani nawi berarti sindaran ya tahun depan tanda kulo yang Ustaz Cupirin ya, Ustaz Cupirin monggo mari diroyo-royo panjenengan sami. Yang keadaan mulai di musim hujan bisa di cancel apa barang-barang kena. Wis waktuna orang dua kene batari nggih musim Jawa ageng ya batari nggih. Dong mamane dan mulai Jawa terus berarti siangnya boten nopo batari. Nggih, boten nopo ya. Nggih kan kuwi sanjane wali tiyang sepuh nggih, batari nggih sehat terus nggih batari nggih. Lah niku mangke mawon dia kayune satu apa nih ya berarti betul satu apa. Nopo? Ini pon. Kayak pon lagi usah udan terus wis lagi ada jumlahnya berkurang dan sing penting intine tanggungan intine niku lho kok sareng. Kirim itu, nah, ya super alhamdulillah anak subuhan kan mesti uang silaturahmi pangambetan, kue mesti pangambetan namanya kita buka orang uang berkah, kue insya Allah mis ngendong nanti dia silaturahmi kalau juga balik kewan balik kewan baru kan mikir sih beneran kok ngomong bisa kayaknya saat ini rumah tangga ya rumah tangga dan rumah tak saja rumah tangga orang lain dari itu kabur, ayo monggo grup dihidupkan lagi atas masing-masing anak atau walaupun memberi kabar kok masing-masing dikabarkan anaknya memang cekrek lagi selfie nang kantor cekrek berarti Iqbal lagi sehat si Mas Azim lagi nang bawa barang ini cekrek alhamdulillah berarti Azim sehat si Ayun cekrek bangsa niki sampai si orang bawa HP
bayi itu untuk pelajaran si orang pinter. Wah, itu kalau apa harus pinter ya Pak. Nah niku pamunten ayo dihidupkan dengan cara seperti itu, mudah-mudahan makin lari-lari itu dulu putune dulu mau kenal nggih atus niku mawon berhubung wekdal niku sampun siang wekdal kaya medan kepruyung mripate selat kelingatur niki kula akhiri kula pesen setunggal. Ayo jamaah dijaga, sholat dijaga, ada pahala, ada pahala walaupun ini sudah sangat luas. Ada pahala yang setiap saat, setiap hari kita lakukan itu seperti pahalanya haji dan umroh. Orang kerasa mengutuk ngadina ngelakuin haji dan umroh, kayak ganjarannya haji dan umroh tur mabrur, cukup jatuh untuk rumah, kadah wudhu, sholat sebelum subuh. Sampai wirid, sampai bersubuh, terus atau sholawat, syukur alhamdulillah bersyukuran, sampai makan sholat isra, terus sampai makan sholat duha. Jam 6 seberapa pulau kamu tak istiqomah loh banget anak-anak, badai pamer, gak pamer, di istiqomah dong sedurungi subuh, makan anut bersubuh, anti makan duha, ke jam 6 seberapa anjur awet jam tengah sekawan, paling dulu orang jam jenguk. Pahalanya kan bisa kayak haji umrah tur mabrur. Saya kira haji kayak waktu hari berarti sama kelas yang elit tuh mau apa nang bulan puasa bisa umrah. Nah ini sih umrah saya bos waktu hari iya punya pancen dong kali berapa kuliah bos kabar lah itu waktu hari ini pintar ya waktu hari ini 37 batak cerita sama mau pintu berarti belum papat 74 juta kabupaten rumah sakit kan dari sakit lah main pahalanya kayak pada bagi watohan mari Mekah, mari Musdalifah, mari Rodoh sampai ya kabupaten ya jadi Yusuf ya udah berjalan sabunannya ditinggal loh putulnya nangis ya usah jadwal putul ya jangan sepuh ya sepawan padahal bisa dilambat di situ namun makin ini sampai jago berarti sampai idih nomor oleh hati asih idih nomor lah hati asih paling hebat kali ini kita dong duit dong haji lagi 200 juta dibandingkan dong 1,5 miliar sing paling hebat itu haji umrah tur mabrur orang apa pahalanya selain surga nah berarti lo kan kayak apa nyampe oleh hajat surga sih sabar Urupik saya mau mendesek. Oh, udah mendesek. Oke, jam 6 kurang seperempat isro. Mulai di sini jam 6 kurang seperempat isro ini. Pakai jam 6 seperempat duha. Pun mereka bebas. Resik-resik nyapu, pikat-pikat nopo. Ya Allah ya. Sakit sih sepuh dewi ya Allah ya. Hari Yusuf susah sih sepuh. Aku nggak usulnya orang tua ya Yusuf. Sudah. Apa bisa dilakukan dong nih? Jadi sampai orang yang seorang ini kata sekolah bilang ini lemas pada dari semuanya bisa orang jatuh sekian jadi lah yang semangat apa ketemu sebelum sampai main pamutnya keluar atas nama sakit keluarga Abah Rahman aku rakyat pamutnya Sugeng Riyadi Nalai Dimulhenzin mohon maaf lahir dan batin estu nulung mariki estu dalane niku karena wis dalan kaya dadan sukan lit mari mene wis sukan malah dalan kaya kae pikaliye keadaan cuaca bengi bengi wonten kebalan mesti Jawa tong lagi kula ya bisa turun roda pada dina bisa wangi-wangi cepet pamut dari kalada saking kula lan aku nyebut pamut Pak Yai Dede kaya sing sedaya dan aturan ketahuan terikat kata Sugeng Riyadi lan sedaya mawon iki tak jamak kula kula pembangunan saking kula mangke berarti lebo tak sesasi iki lho
kangge akeh bagian satu lebih kota anak bisa bagian ya akhirnya dia buat kabar berarti saya lebih alat kulo ya bisa nasasi kamu nasi sawah atau apa kulo tak ini tuh kulo rin makanya tempatnya bikin angkat tenang ngomong tenang berproses tenang ya nanti ya awet bae nang urusan sing nang proses berapa terserah mau pakai sama kepingin apa jadi sokor bukan ya kepingin tunggu ke aman nang kemarin cuma kali jauh karena orang pasar engkau nggak usah ada kali kau balik TTP kau perlu jalan-jalan karena apa-apa ya makanya terserah sampai apa jalan sebenarnya aja ada anak itu dari sisi kau kan berumur apa cari dulu apa benar betul betul ada ayo dalam ini surat al-mustaqim salam Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Eden dan Mas Anas. Semoga kita bisa bertobat dengan sebaik-baiknya tobat dan bisa selalu istiqomah dalam menjaga silaturahmi kami. Acara yang terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad. Kepadanya kami persilakan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
apa? Jasmani ya. Foto-foto ini ya, kenangan-kenangan lagi bapak mama ini bikin barisan foto. Makan anu foto-foto ini, ayo Mas Azim. Kan jadi memang kayak makai kumpul sedaya makai perkeluarga. Ya.